Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Fatih Azik dengan NPM 233510675. Baik, di sini saya akan uh, membahas tentang bab 5, yaitu styling on Black Box Mystery. Nah, pada bab ini yang pertama itu Do Yoga Engineer. Nah, di sini banyak pengembangan web yang baru terjun ke Redis Native seringkali terjebak dalam kesalahpahaman fatal bahwa mereka sedang menulis CS biasa. Mereka mencoba menggunakan properti seperti display, grid, float, left, atau animasi CSS, keyframes, dan bingung mengapa aplikasi mereka malah crash atau tidak menampilkan apa-apa. Kenyataannya, Redis Native itu tidak menggunakan mesin browser seperti Chrome atau Safari untuk merender tampilan, sehingga ia tidak mengerti bahasa CSS secara native. Nah, disinilah peran pahlawan tidak terlihat bernama Yoga. Semua mesin tak terletak lintas platform yang digunakan bahasa CSS, C++ untuk oleh tim Facebook. Yoga bertindak sebagai penerjemah universal atau yang di diplomat yang menjembatani keinginan di desain kita dengan aturan kaku sistem operasi Android dan iOS. Tugas utama Yoga itu adalah mengambil instruksi gaya yang kita bisa tulis dalam JavaScript yang sangat mirip dengan Flexbox di web dan menggunakan koordinasi posisi yang tepat untuk setiap elemen di layar. Nah, di sini kita suruh menulis sebuah kotak untuk berada di tengah layar. Yoga akan melakukan kalkulasi matematika kompleks untuk menentukan koordinat X dan Y yang presisi. Baik itu layar iPhone 14 Pro Max maupun di layar Android murah beresolusi rendah. Hebatnya, Yoga di sini melakukan semua perhitungan berat di Saude TED seperti yang kita bahas pada bab 1 kemarin, sehingga tidak mengganggu kelancaran UI thread utama. Namun, penting untuk dicatat bahwa Yoga ini adalah implementasi dari algoritma Flexbox, bukan keseluruhan standar CSS. Itu berarti kita tidak menumpahkan fitur CSS modern lain seperti CSS grid atau CSS table di dalam Redis Native secara bawaan. Nah, sini keputusan diambil karena tim Meta malas melelehkan karena Flexbox dianggap sebagai model tata letak yang paling efisien dan cukup efisien untuk menangani 99% kebutuhan antarmuka aplikasi mobile. Aplikasi mobile pada umumnya tersusun dari tumpukan elemen vertikal seperti feed Instagram atau barisan horizontal. Dan Flexbox adalah raja untuk urusan tata letak satu dimensi semacam ini. Membatasi fitur hanya pada Flexbox untuk menjaga ukuran mesin Yoga, tetapi performa dan Yoga tetap kecil dan performa sangat cepat dibanding mesin browser yang sangat umum. Karena Yoga berjalan di level C++, ia memiliki konsistensi yang luar biasa di berbagai platform, tetapi bukan berarti tanpa perbedaan kecil atau sama sekali. Terkadang cara Android merendam seperti TextLine Hack bisa sedikit berbeda dengan iOS. Karena perbedaan pembawaan sistem operasi, meskipun Yoga ini berusaha menstandarisasi segala cara. Sebagai developer, kita tetap wajib melakukan pengujian visual di kedua platform. Jangan pernah berasumsi bahwa jika tampilan sudah rapi di simulasi iPhone, maka otomatis akan rapi di simulasi PS5. Yoga akan melakukan 90% pekerjaan berat untukmu, tapi 5% sisanya seperti proses dan penyelesaian margin adalah tanggung jawab sebagai desainer UI. Nah, di sini selain Flexbox juga menangani properti dimensi dasar seperti width, height, padding, dan margin dengan cara sedikit berbeda dari web. Di Redis Native itu semua angka dimensi adalah unitless tanpa satuan. Tidak ada PXM atau error yang kita tulis angka 10 di Redis Native diterjemahkan menjadi logika points.
DOS, ES atau Density Independent Pixel ini adalah sistem cerdas yang dimatikan tombol berusaha 50 akan terlihat memiliki ukuran fisik yang kurang lebih sama di layar pada bahasa pixel berbeda-beda. Kita tidak perlu pusing menghitung pixel yang sangat padat, juga akan sistem akan terus pemakaian tersebut untuk kita. Yang kedua itu ada flex directance, yaitu kompas UFA. Di sini jantung penguasa Blackbox itu terletak pada pemahaman mendalam tentang dua garis linear, maxis dan cross axis, yang disebut sumbu utama dan sumbu silang. Bayangkan kita sedang seorang saudara berbaris-baris sedang mengatur pasukan. Kita perlu memutuskan apakah pasukan kita akan berbaris memanjang ke belakang atau berjejer ke samping. Sumbu utamanya ditentukan oleh property prediction. Jika kita mengaturnya ke row, sumbu utama berjalan ke horizontal dari kiri ke kanan. Jika kita mengaturnya ke kolom, sumbu utama berjalan dari vertikal atas ke bawah. Sumbu silang selalu tegak lurus terhadap sumbu utama. Memiliki peta mental yang sangat jelas tentang arah kedua sumbu ini adalah kunci karena properti pelansaran ligament lainnya bergantung pada sumber pada hari ini. Perbedaannya yang sering menjebak yaitu pengembang web yang berlari ke mobile adalah nilai develop dari Profesor Birel. Dunia web ini elemen sangat alami berjejer ke samping atau menumpuk bergantung tipe elemennya. Tetapi Blackbox web ini defaultnya adalah raw. Di REST Native itu nilai defaultnya adalah kolom. Mengapa demikian? Karena smartphone itu tinggi dan sempit, sehingga perlakuan alami adalah menumpuk pada konten di atas ke bawah. Seperti pada kontak atau REST berita. Jadi kita bisa membuat view dan memasukkan 3 teks di dalamnya. Tanpa styling apapun, mereka akan otomatis tersusun vertikal. Jika tidak perlu menulis flex direction kolom secara explicit karena itu sudah menjadi pre-auto bawaan. Nah, di sini untuk mengontrol posisi elemen di sepanjang sumbu utama, kita menggunakan property joystick content. Bayangkan ini sebagai alat mengatur jarak antar elemen dalam baris. Apakah kamu ingin elemen-elemen itu berkumpul di awal, berkumpul di tengah, atau tersebar merata dengan jarak yang sama? Jika flex direction ini adalah kolom, maka joystick content akan membuat kontenmu berada di tengah layar secara vertikal. Banyak pemula bingung karena di tengah web mereka terbiasa joystick content. Untuk itu kiri ke kanan mobile, maka maknanya dinamis tergantung arah sumbunya utamanya. Nah, di sisi lain kita mengontrol posisi sumbu silang. Kita menggunakan properti oleh agentnya ini mengatur bagaimana elemen berbatu yang lebih berlawanan arah. Dengan aliran utamanya, jika utamanya vertikal kolom, maka alignment mengurus posisi horizontal. Salah satunya nilai penting di sini alignment enter yang maka membuat elemen udara di sana. Kondisi mode, konstitusi konten, data, center adalah mata suci untuk membuat elemen benar-benar berada secara sempurna. Sebuah tugas yang dulu sangat dibenarkan sama. Selain itu ada properti SSL yang memungkinkan sebuah elemen anak untuk membangkang terhadap aturan SSL miliknya induknya. Misalnya induk itu memerintahkan sebuah anak dari rata kiri, tapi anak itu bandel ingin berada di kanan sendiri. Anak itu bisa diberi alignment set atau flancet. Fleksibilitas ini memungkinkan kita membentuk tata letak yang kompleks tanpa harus banyak konten yang membungkus tambahan. Kita mengenai flexible hop yang diizinkan elemen untuk tumpah ke baris atau kolom. Berikutnya, jika ruang sudah tidak cukup, sangat berguna untuk mengubah tampilan grid kolom. Nah, di sini tahap ketiga yang nomor 3 itu repository dimension. Di dunia Android yang fragmentasi, kita berhadapkan pada ribuan jenis perangkat dengan ukuran yang berbeda, mulai dari ponsel mungil hingga tablet raksasa. Recording dimensi pixel seperti menulis web 300 adalah dosa besar. Dalam pengembangan aplikasi modern, angka 300 mungkin tidak pas di iPhone 13, tetapi terlihat lebar di iPhone SE lama. Terlalu kecil di Samsung Galaxy Fold yang terbuka lebar, aplikasi kita harus bersifat cair atau fluid. Mengatasi wadah ini, sediakan oleh perangkat senjata utama untuk mencapai
property flash yang menerima nilai angka. Di sini property flash itu bekerja sebagai berdasarkan sistem pengarahan pembagian jatah yang ruang bersedia jika kita memberikan flash 1 pada sebuah komponen. Itu berarti ambil semua di ruang kosong yang tersisa. Jika dua komponen itu dalam satu wadah, kemudian diberi flex 1, mereka akan membagi ruang yang sama rata 50/50. Jika komponen diberi flex 2 yang lain flex 1, maka total dibagi 3 bagian. Komponen pertama mendapat 2/3 bagian ini, dan yang kedua 1/3 bagian ini. Konsep rasio ini sangat powerful karena kita tidak peduli berapa pixel sebenarnya. Tinggi layarnya, hanya peduli kita pada proporsi pembagian ini. Ini menjamin tentang tata letak kita selalu profesional. Tidak peduli apakah aplikasi dibuka HP atau tablet. Nah, setelah rasio ini kita menggunakan presentasi seperti weight 50%. Ini membutuhkan elemen untuk mengambil setengah dari induknya. Perlu diingat bahwa presentasi selalu relatif terhadap wadah pembungkus langsungnya. Jika wadah induknya tidak memiliki ukuran jelas, maka presentasi akan mungkin tidak bekerja sesuai harapan. Seringkali kombinasi pada flex 1 itu untuk elemen tertentu seperti header tertinggi adalah 60 dan pola pada umumnya digunakan. Header tetap diam serta konten di aplikasi menggunakan sisa layar. Namun demikian itu ada kalanya benar kita butuh tahu ukuran aktual layar. Misalnya membuat elemen yang digunakan setengah layar dikurangi margin tertentu. Ini native menyediakan aplikasi dimension, tetapi cara ini lebih modern dan disarankan menggunakan house dimension. Keunggulan house ini dibanding aplikasi dimension get biasanya adalah ia secara otomatis memperoleh nilai jika ukurannya berubah. Kapan ukuran layar itu berubah? Saat menggunakan HP dari portal Cascade atau pada perangkat langit. Saat layar dirantangkan, hal ini memastikan kalkulasi di dalam solusikan dengan perangkat. Strategi lainnya itu penting dari aspek itu stationnya di mobil berarti mengetahui batas kapan kita harus mengubah tata letak sepenuhnya. Pada tablet kita ingin mengubah tampilan di menu di samping, sedangkan di HP menu itu sebenarnya layar browser. Kita bisa menggunakan logika kondisi sederhana berdasarkan web yang didapatkan oleh user Windows Dimension. Selanjutnya yang keempat itu di style sheet API develop system. Meskipun kita bisa menulis gaya langsung di dalam properti komponen, REST Native ini menyediakan mekanisme yang lebih terstruktur dan berkinerja tinggi bernama style sheet application. Menulis gaya secara intens seperti view, background color red, dan padding 20 memang cepat dan praktis untuk eksperimen, tetapi tidak dilakukan di seluruh aplikasi. Kode akan berantakan dan sulit dibaca. Terlebih lagi, setiap komponen dirender ulang objek gaya dimulai sebagai objek baru. Meskipun mesin JavaScript modern sangat cepat memori dan membuat objek gaya baru, dan ini berpanjang bisa menyebabkan perubahan mikro. Set itu adalah modern dan salah satu fitur hebatnya itu dari gaya RedSense itu adalah kemampuan menggabungkan gaya syntax property style itu bisa menerima array berupa objek gaya seperti style. Keajaibannya adalah gaya yang berada di posisi yang lebih baik akan menimpa gaya di kiri. Ini mungkin kita membuat gaya sistem bersifat teknik ini sangat developer untuk menggunakan komponen yang dinamis namun tetap terorganisasi. Meskipun style set ini memindahkan gaya keluar dari komponen, gaya tersebut berada di dalam file JavaScript yang sama. Ini berbeda dengan pembuatan desain di mana HTML dan CSS sering dipisah di file yang berbeda. Proses set ini adalah bahwa komponen gaya memiliki ikatan yang sangat kuat. Jika kita menghapus tombol, kita harus hapus gaya tombol, menyimpan keduanya sama-sama file menggunakan mention karena tidak dan developer space. Penting juga kita memahami style sheet itu di RedSheet tidak mendukung preset seperti Hover atau ATPs yang ada di CSS Web. Logikanya itu literasi seperti ubah warna ditekan harus ditangani menggunakan komponen logika, dan step ini
Stack ini bukan lewat dari style sheet, ini kembali menekankan bahwa styling direktif ada fungsi dari setiap aplikasi, bukan sekedar deklarasi statis. Yang kelima ada modern styling approach, the tailwind version. Dalam beberapa tahun terakhir ini, pengembangan web yang telah dilanda sebagai salah satu nama tailwind CSS. Dan angin segar ini akhirnya berembus kencang di kondisi selektif. Pendekatan tradisional menggunakan style sheet sering kali terhambat karena kita harus bolak-balik antara box CSS dan block style. Hanya mengubah margin setelah itu memberi nama untuk vendor bawah seperti kontainer, web, dan sangat berlawatak. Sebenarnya solusi modern itu untuk masalah ini Natal itu native mean sebuah pertaka yang membawa kekuatan dan langsung ke dalam kemudian step. Native ini memungkinkan kita gaya menggunakan class seperti class name seperti view class name dan liquid item dan center. Dengan sekelas kita bawa mengisi ulang bahwa kata putih dan kata lalu kemudian di bawah dan kebingungan kecepatan gaya dan contoh konteks. Strukturnya itu kembali bagi siswa yang terbiasa dengan Tailwind dengan pengembangan web di transisi native itu sangat mulus tanpa belajar transit panjang. Cara kerja native itu sangat cerdas yang menggunakan BLB Penguin untuk memproses kelas string pada waktu komputasi, bukan saat aplikasi berjalan. Ya, mengubah string big byte 4 menjadi objek style sheet script. Nah, itu yang valid ini mendapat berarti kita mendapat kenyamanan penulisan ala CSS tapi kita dengan performa tinggi. Nah, ala native ini tidak ada overhead dan beban tambahan yang signifikan dan aplikasi dia pengguna ini adalah status win yang sangat jelas digunakan. Pemrograman kode ini lebih mulus tapi hasilnya tetap optimal. Itu ya. Keunggulan dari pendekatan ini konsisten desain sistem. Tailwind ini bekerja sebagai pembuat token standar untuk warna, spasi, dan tipografi. Alih-alih ini menebak apakah margin ini 18 px atau 20 px. Kita menggunakan skala standar M5 atau margin 5 atau 5 mencegah penggunaan margin number atau angka acak yang bertema di seluruh kode. Membuat aplikasi jauh lebih konsisten dan proporsional. Jika ingin kita mengubah tema warna utama aplikasi, kita cukup mengubah konfigurasinya di Tailwind config JS. Itu perubahan dan akan merambut seluruh aplikasi secara instan. Sebagai generasi pengembang baru, sangat disarankan untuk setidaknya mencoba sangat paradigma ulti versi ini dan bergerak pada cepat yang ditentukan efisiensi. Level ini bukan sekedar tren, tapi respon terhadap kebutuhan pengembangan UI yang cepat dan terstandar. Level ini akan memperkenalkan cara klasik style sheet untuk pemahaman fundamental secara modern aktif untuk memulai agar kita bisa membangun aplikasi secara ringan namun tahu kita menggunakan cara yang benar. Yang keenam itu integrasi kesamaan. Pada ini kita bahas bab 5 ini bekerja keras tentang Flex dan stylist ini untuk memastikan Flex berada di tempat yang tepat dan indah. Yang satu itu ada konsep Flexboard dan Flex atau keadilan. Intinya dari bab source ini kita menggunakan user content alih paste if time adalah menempatkan elemen UI pada posisi yang seharusnya. Jika salah satu menaruh posisi, tampilan menjadi berantakan required dalam pandangan Islam. Adalah Syi'afi inna mahihi meletakkan pada suatu tempat. Lawan dari adil itu zalim, meletakkan sesuatu pada tempat. Sesungguhnya Allah menyuruh kita berlaku adil dan kebajikan. Quran surah An-Nahl ayat 90. Saat kita menggunakan proses itu meratakan komponen agar keseimbangan dan proses kita sedang memperhatikan persoalan keadilan dalam skala mikro. Seorang muslim itu harus menggunakan sensi hidupnya, mengatakan bahwa hak keluarga dan ya bagaimana kita komunikasi dengan presisi layar. Dua itu responsivitas dan sifat murunah atau fleksibilitas. Kita belajar membuat tampilan responsif aplikasi kita harus baik di layar
hal kecil maupun tablet besar. Aplikasi tidak boleh kaku, ya harus beradaptasi di wadahnya. Islam adalah agama sahli kulis jama makan. Itu syariat Islam memiliki sifat murunah. Prinsip akidahnya tetap kokoh, namun mereka fikih bisa beradaptasi dengan kondisi zaman budaya. Itu agama itu mudah dan selamanya tidak membenarkan agama itu dan memudahkan. Hadis riwayat Bukhari. Seperti aplikasi pada responnya tidak pecah, berada di ukuran Muslim tidak pecah saat imam, yaitu styling adalah konsep styling dan konsep al-jamah atau keindahan. Itu mengapa kita merepot-repot menggunakan style sheet untuk mewarnai tombol dan mengatur spektrum ini, karena fungsional saja tidak cukup, manusia menyukai keindahan. Aplikasi yang berubah dari tinggal oleh pengguna. Islam sangat mengapresiasi keindahan. Keindahan adalah sifat Allah. Sesungguhnya Allah itu indah dan mencintai keindahan. Hadis riwayat Muslim. Di sini kita lanjut ke 7, itu rangkumannya. Itu yang pertama itu adalah yoga itu relatif tidak menggunakan CSS browser. Terjemahkan itu terjemahan universal. Di sini kita menggunakan mesin bernama Yoga atau JPEG yang menjemahkan aturan black box menjadi koordinasi pixel presisi di Android dan iOS. Penelitian tidak ada PXM atau RAM. Angka 10 diterjemahkan secara cerdas oleh Yoga menjadi poin logis sesuai pembentukan layar. Proses ini ada memahami sumbu. Device ini berbeda dengan web. Default layout adalah vertikal kolom karena layar HP memanjang ke bawah. Main versus cross itu just konten mengatur posisi sepanjang sumbu utama aliran, sedangkan item mengatur posisi di sumbu hilang atau tegak lurus. Responsive itu dimension, itu jangan pernah menggunakan ukuran pixel mati seperti W300. Flash detail ini memerintahkan komponen untuk memakan semua sisa ruang yang tersedia. Jika dua komponen dengan flash satu, maka berbagi suhu 50/50. Teknik ini memastikan aplikasi tidak bagus di HP kecil maupun tablet besar tanpa perlu menghitung pixel secara manual. Style set aplikasi itu cara standar menilai gaya, performance state, dan grade. Penggunaan definisi gaya sekali saja memori itu jauh lebih efisien daripada input style yang membuat objek setiap kali render. Array sintak gaya ditumpuk jadi style basis active, di mana gaya paling kanan akan menimpa gaya sebelumnya. Native Win itu pendidikan modern dari CSS. Unity First itu menggunakan gaya langsung di bullet class name. Misalnya back rate 50 back 4. Kecepatannya itu memproses coding karena tidak perlu bolak-balik antara kode WS dan versi bawah. Konsistensi di versi yang lebih terjaga berkat sistem token. Yang ke-8 evaluasi komposit status ini. Ini soal yang pertama itu melakukan analisis terhadap kesalahpahaman sumbu yang terjadi pada saat proses data. Jelaskan properti apa yang harus diubah untuk memperoleh aliran flow elemen. Itu jawabannya flow direction itu developed direct nanti adalah kolom harus diubah ke versi direction row agar nyamping. Detail konten itu bekerja pada sumbu utama jika arah salah perhatian pusat menempatkan pada suatu pada dan porosnya tanpa yang benar usaha penata posisi akan sia-sia.
Soal yang kedua itu adalah versi keputusan menggunakan fixed dimensi terdapat mengapa pendekatan ini agak buruk dalam pengembangan mobil modern dibandingkan masalah kelakuan random ini dengan sifat muruna dalam mendapatkan syariah. Bagaimana seharusnya seorang mukmin bersikap saat menghadapi wadah yang berbeda-beda. Kan di sini jawabannya itu menggunakan flex 1 atau presentasi agar memang mengisi ruang yang tersisa, bukan berarti kurang mati. Ukuran HP itu sangat beragam, rekod itu pasti gagal. Islam itu versi sebenarnya dalam masalah teknis, malah aplikasi yang baik bisa digunakan di mana saja tanpa pecah atau kehilangan fungsi. Soal yang ketiga itu analisis tampak teknis dari penggunaan inline style terhadap memori diapasif saat diproses random berulang. Mengapa sensor ini karena jauh lebih efisien? Kaitkan dengan efisiensi memori ini dengan konsep larangan istilah berlebihan. Apakah pantas kita memboros siklus CPU dan atau menggunakan hanya karena kita emas menulis kode yang rapi? Itu jawabannya itu object collection itu inline style membangun objek baru di memori setiap kali komponen di render 1000 item 1000 objek dengan satu pada extension ini mendaftarkan gaya ID seperti jelas dan sangat mengurus memori. Saat itu penggunaan sumber daya komutasi adalah bentuk keterbelahan posisi dan lebih banyak. Soal keempat itu evaluasi itu pandangan fungsi data statistika dalam konteks pengembangan produk digital komputer. Sehingga pada pandangan tersebut dengan hadis Allah itu indah dan mencari keindahan. Mengapa wajah statistika itu bukan sekedar domestik dan bagian dari instan yang dalam melayani pengguna. Nah itu usaha metode aplikasi yang berupa menurunkan kepercayaan kenyamanan rumah. Person in person menggunakan korelasi pada instan melakukan sesuatu tidak boleh langsung jadi keindahan untuk uamatan menggunakan harus belum lain. Soal yang kelima itu ada rancangan struktur pohon komponen dan strategi box untuk kasus ini. Tentu di mana kita menggunakan flexible direction, raw justice content, specs between dan item care jelaskan bagaimana merancang struktur materi pola pikir nizam apa yang jadi jika komponen sembarangan tanpa struktur komponen kan itu jawabannya itu kontrak utama view ke kiri teks nama view kanan raw teks jam icon lonceng digunakan pada konter utama untuk misalnya kiri ke kanan memotong ke ujung. Keteraturan struktur ini menjamin hasilnya rapi tanpa pengelompokan elemen akan berantakan dan sulit diatur posisi. Sekian pembahasan tentang bab 5. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.